Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembahasan soal CPNS. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya, kita lihat satu persatu. Ya, ini soal prediksi sepertinya ya, soal P3K tahun 2021. Ya, ini dari soal CPNS 2021 ya, juga prediksi sepertinya. Oke, di sini soal yang diberikan ada dua ya, hampir sama. Nanti dia melihat hubungan x dan y. Nah, cuman kalau ini adalah derajat, nanti yang satu lagi akan kita lihat ya. Ini tentang pecahan. Oke, kita coba yang nomor satu dulu. Ya, pertanyaannya jika sudut suatu segitiga, ya kita coba ini kasih. Jika sudut suatu segitiga adalah x, 2x dan 3x derajat, oke. Dan y 30 derajat. Ya, oke. Maka kita lihat hubungan x dan y seperti apa. Oke, di sini y-nya sudah diketahui nih. Ya, y-nya sudah fix yaitu 30 derajat. Nah, sekarang gini ya, untuk x kita harus lihat ini ya. Ini sudut suatu segitiga. Ya, kita tahu bahwa ya jumlahan dari sudut semua segitiga itu ya, kalau sudut-sudutnya kita jumlahkan segitiga apapun itu, jumlahnya adalah 180 derajat ya, 180 derajat. Maka ini kan ada segitiga, berarti sudutnya 3 ya. Sudut yang pertama besarnya x, sudut yang kedua 2x, dan sudut yang ketiga 3x. Berarti kalau kita jumlahkan ini x ditambah 2x ditambah 3x itu sama dengan 180 derajat gitu ya. Nah, sekarang kita jumlahkan x tambah 2x tambah 3x ya, adalah 6x ya. Ini kan x ini berarti kan ada angka 1 ya. 1 tambah 2 tambah 3 ya, sama dengan 6. Nah, berarti 6x ya, 6x sama dengan 180 ya, 180 derajat. Berarti x-nya adalah 180 dibagi 6 ya, 180 dibagi 6, nah, itu sama dengan ya 18 bagi 6 3, 0, 30 ya. Berarti kita peroleh x nya sama dengan 30 ya, x 30 derajat. Nah, x nya 30 derajat, y nya juga 30. Berarti hubungannya apa? X dan Y itu sama. Nah, maka jawabannya adalah yang C ya, X sama dengan Y. Oke, seperti itu ya. Jadi dengan mudah ya, sebentar langsung kita dapat nih ya. Ini sebenarnya tanpa ditulis pun kita bisa langsung jawab. Langsung jumlahkan ini ya, X tambah 2X tambah 3X 6X ya, 180 ya. 6X sama dengan 180 ya, berarti X nya sama dengan 30. Langsung dapat ini. Jadi 1 detik itu langsung bisa kita jawab ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Oke. Jika X sama dengan ya 1/63 dikurang 1/69. Oke. Dan Y sama dengan 1/65 dikurang 1/67. Ya, 1/67. Oke. Nah, untuk menjawab ini kita harus tahu ya, sesuatu ya, sekarang kan 1 dibagi 69 ya. Kita coba lihat yang ujung-ujungnya ini dulu ya. Kemudian ada 1/67 ya. Ya, ini kita mau menjelaskan dulu konsepnya. Jadi sesuatu yang sama, ini kesatuan satu di atasnya ya. Ini pembilangnya 1. Penyebutnya ini berbeda ya, 169, 167 ya. Sesuatu yang sama ya, jika dibagi dengan satu yang lebih besar ya, semakin besar dia pembaginya, semakin kecil angkanya. Jadi ini semakin besar angkanya, pembaginya, maka angkanya akan semakin kecil ya. Oke, jelas ya. Satu kue ya, kalau kita bagi berdua dapat separuh-separuh, setengah-setengah.
Kalau kita bagi 10 satu kue itu, maka akan dapat bagian yang lebih kecil, ya. Per orang dapat bagian lebih kecil. Begitu, itu logikanya begitu, ya. Jadi sesuatu yang kita bagi, sesuatu yang sama, kalau kita bagi semakin pembagian semakin besar, maka dia nilainya akan semakin kecil. Nah, maka di sini, ya, hubungannya ini ya. Berarti 1/69 lebih kecil dari 1/67. Nah, karena pembagi ini lebih kecil, ya, ini lebih kecil, maka nilainya akan lebih besar, gitu ya. Oke, jadi sesuatu yang dibagi lebih besar maka nilainya akan semakin kecil, ya. Semakin besar pembaginya, semakin kecil nilainya. Oke, dan sebaliknya juga begitu, semakin kecil pembaginya, semakin besar nilainya. Oke, nah, jadi itu logika awalnya. Sekarang gini, kita nggak usah cari ini. Kalau kita cari habis waktu, ya. Maka ini tinggal kita lihat ini. Nah, ini kita bandingkan yang di awalnya dulu ya. 163 dengan 163, 1/63 kita bandingkan dengan 1/65. Mana yang lebih besar? Ya, lebih besar adalah yang 1/63. 1/63 lebih besar. Ya, ini lebih kecil. Ya, ini lebih kecil. Karena ini pembagiannya lebih besar, maka dia lebih kecil. Ya, oke. Sekarang sesuatu yang lebih besar ini dibagi dengan sesuatu yang lebih kecil, ya. Ini kita bandingkan ini bilangan awal, inilah bilangan pengurangannya. Kita bandingkan 1/9 dengan 1/67. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang 1/67. Ya, ingat ya, tanda checklist ini adalah menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Ya, sesuatu yang lebih besar. Nah, kenapa 1/67 lebih besar? Karena pembaginya lebih kecil dari yang 69 ini. 69 lebih besar daripada 67, gitu ya. Jadi kita bandingkan ini ya. Nah, sekarang baru kita logikakan ya. Nah, ini yang angka yang akan kita kurangi, yang di X ini lebih besar ya. 1/63 lebih besar dari 1/65. Kemudian ini dikurang dengan sesuatu yang lebih yang di atas dikurang lebih kecil, yang di bawah dikurang yang lebih besar. Oke, sekarang logikanya gini. Sesuatu yang lebih besar dikurang dengan sesuatu yang kecil. Nah, ini yang Y, sesuatu yang kecil dikurang dengan sesuatu yang besar. Dibandingkan ini maksudnya ya. Oke. Kira-kira yang besar yang mana? Apakah dia sama? Jelas tidak sama. Ya. Kita misalkan saja gini, kita rubah angkanya ya. Yang ini satu lebih besar ya, maka kita misalkan ini X ya. Nah, ini Y. Oke. Nah, ini lebih besar, berarti kita anggap ini adalah 9 misalnya gitu ya. Yang Y-nya yang Y ini lebih kecil, maka kita anggapnya 7. Ya. Nah, sekarang yang pengurangnya lebih besar yang Y. Nah, kita anggap di sini pengurangnya ya, ini pengurangnya 5. Yang di atas pengurangnya kan lebih kecil dari 5, berarti kita anggap 3. Oke. Maka ini dapatnya 6. Ya, yang ini 7 kurang 5 2. Maka lebih besar yang X. Ya, jadi kalau kita tadi susah memahami kata-kata saya tadi ya, satu lebih besar dikurang dengan satu yang lebih kecil, itu X, yang Y, satu yang kecil dikurang dengan satu yang lebih besar gitu ya. Maka lebih besar adalah yang X. Kita ubah aja kayak dalam bentuk angka seperti ini. Sesuatu yang lebih besar dari ya 9 lebih besar daripada 7 dikurang dengan yang X ya. Satu yang pengurangnya lebih kecil dari yang pengurang yang Y. Maka hasilnya X akan lebih besar. Maka hubungannya adalah yang A. Oke, mungkin begitu ya penjelasannya. Jadi kita nggak usah mencari hasilnya berapa. Karena kalau kita cari akan lebih besar angkanya, karena kita akan menyamakan penyebutnya, ya, menyamakan penyebut baru bisa kita kurangi. Ini juga begitu. Ya, menyamakan penyebut berarti kita kalikan ini, ya, kita cari kelipatan yang sesuai dengan 63 dengan 69. Paling mudah dikalikan. Nah, ini habis waktu. Nah, maka kita pakai logika seperti itu saja. Nah, ini lebih besar dari ini ya. Nah, sekarang pengurangannya lebih kecil ya. Anggap saja lah yang X ini orang kaya ya. Ini yang pendapatannya besar, ya, ini orang yang sedang ya.
pendapatannya lebih kecil gitu ya. Orang kaya ya pengeluarannya sedikit ya. Orang yang sedang ya, yang sederhana, pengeluarannya besar. Maka tentu yang X ini akan lebih besar daripada yang Y gitu ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman memahami ya soal ini ya. Terus ikutin video selanjutnya ya. Silakan berikan soal-soal lewat WA atau lewat email ya, silakan. Nanti akan kita jawab untuk video selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.